Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita hadir sama-sama di tempat ini. Kita taruh hati kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan, menyanyikan lagu Tuhan, memuji, menyembah. Kita taruh hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah Anugerah-Mu
Anugerah-Mu mempesonaku. Begitu besar anugerah. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yesus, haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Yesus, terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan, hanya Engkau yang mengangkat kami berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk selalu berseru dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami datang ke Roh Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan dari Engkau, kami usir, kami tenggih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi tempat ini ya Bapa, terutama hati, pikiran dan mulut-mulut kami Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan semua pelayan yang melayani-Mu hari ini Tuhan, dari WL, singer, pemain musik, tamborin, semuanya Engkau jamah mereka semua ya Bapa. Biarlah apapun yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Roma 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Amin. Amin. Nama Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kasih tos kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selalu bersukacita ya anak-anak Tuhan ya. Apapun keadaan kita harus sukacita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat lagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
kepada Tuhan. Angkat tangannya. Sebab Dia baik, Kasih sebab yang Dia luar biasa baik, Tuhan. bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tetap bangkit berdiri ya, karena dari pagi sampai sore tadi kan sudah beristirahat. Jadi sekarang waktunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di sini siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, angkat tangan. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita selalu katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Capek Bapak Ibu? Belum ya, puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian mungkin di antara Bapak Ibu Saudara selama 1 minggu ini nikmati kasih penyertaan Tuhan, bisa memberikan ruang kesaksian di sini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, kiri kananku ada Tuhan.
bersamaku. Goyah. Selalu memandang Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya, siang jalan kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama-Nya takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, datang-datang ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Mungkin Pak Arnold, Pak Sugeng, saya rindu Pak Sugeng untuk menyaksikan. Karena kesaksiannya sangat memberkati sekali. Belum ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau gitu kita siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman yang luar biasa. Biarlah hati kita tetap selalu merendahkan hati kita untuk tetap selalu menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita percaya di dalam keadaan apapun Tuhan tetap selalu ada di dalam hidup kita, memberikan kekuatan, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sempurna. Amin. Haleluya Yesus. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan
membuat mujizat terjadi. Kami undang Engkau bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kami percaya Bapa, Kau membuat mujizat terjadi. kami percaya Yesus bahwa kuasa-Mu terus besar Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
yang teduhkan badai, ketika mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa yang saya panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami benar-benar melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami percaya di saat kami lemah Tuhan kuatkan. Kuasa Tuhan nyata terjadi dalam hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kehidupan kami, menyertai hidup kami, memimpin hidup kami untuk hidup seperti yang Kau kehendaki. Bapa, kami percaya apa yang tidak mungkin yang terjadi dalam hidup kami itu mungkin bagi-Mu Tuhan, karena Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami imani mujizat terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan, itu layak untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah perkataan yang Tuhan sampaikan bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami belajar berubah, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus selalu membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Masih semangat? Amin, puji Tuhan. Kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhannya life balance, keseimbangan hidup. Mari kita sama-sama mau belajar mengenai keseimbangan hidup. Baik, ini ayat pokok kita malam hari ini. Kita buka sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kalau sudah, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama yang sudah ketemu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalau sudah semuanya langsung bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Semua sudah dapat? Amin, puji Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus
Tuhan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi, next. Di sini dikatakan sudah jelas ada 3 unsur pada manusia secara alkitabiah. Tadi dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuh. Oke, next berikutnya. Jadi secara garis besar, secara alkitabiah dikatakan manusia itu punya 3 unsur. Kita semua sudah tahu bersama-sama. Yang pertama unsur tubuh. Dalam bahasa Ibrani dikatakan basar. Atau bahasa lainnya she'er atau gef. Yang kedua adalah unsur jiwa. Unsur jiwa ini bahasa Ibraninya nefes. Kita mau belajar sama-sama. Nefes. Sedangkan yang ketiga, unsur ketiga adalah roh. Ini bahasa Ibraninya ruah. Ruah, roh. Oke, next berikutnya. Bapak Ibu Saudara, berikutnya. Jadi di sini, kalau saya mau jelaskan lebih detail lagi, tubuh adalah unsur lahiriah manusia. Bapak Ibu Saudara bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar. Kemudian jiwa itu unsur batiniah. Mungkin kita nggak bisa lihat jiwanya Ibu Mala bisa dilihat? Tidak, tapi jiwa itu meliputi pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak. Dan unsur yang ketiga ini unsur yang penting sekali, roh. Roh ini adalah nafas yang dihembuskan Tuhan kepada manusia, dan nantinya saat kita sudah meninggal akan kembali kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bahas malam hari ini. Tadi judul firman Tuhannya life balance, keseimbangan hidup. Apa yang terjadi kalau tidak seimbang antara ketiga unsur tadi itu? Kesehatan apa saja tadi? Tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang terjadi kalau tidak seimbang? Kalau hanya mementingkan fisik mungkin, hanya mementingkan jiwa saja, atau hanya mementingkan manusia roh. Bapak Ibu Saudara pernah dengar berita seorang public figure misalnya, seorang yang terkenal, seorang yang hebat, seorang yang kaya, yang sukses. Tapi kemudian ada berita lagi belakangan, dia melakukan KDRT sama istrinya. Ternyata sosoknya di luar dan di dalam rumah berbeda. Itu kalau tidak seimbang. Yang terganggu apanya kira-kira? Jiwa. Benar, itu orang sakit jiwa. Udah gangguan jiwanya tingkat parah. Saya baru mendengar berita. Ini banyak sekali dia punya pekerjaan. Dia seorang anggota dewan, seorang pengusaha, seorang ahli hukum. Kemudian dia menjamah lagi menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah ketemu sama orangnya. Kemudian tersebarlah video CCTV istrinya sendiri yang menyebarkan dia menghantam istrinya. Pokoknya dia siksa istrinya di rumah. Waktu itu tersebar di grup keluarga saya, di grup keluarga besar. Saya sampai ditelepon sama kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya ini memang belum mengenal Tuhan. Nanyanya begini, kok bisa pendeta kayak gitu? Waduh, ini yang bahaya ya. Betapa bahayanya sebagai anak Tuhan. Kalau kita sampai menjadi batu sandungan. Saya mau jawab apa? Ya, masih manusia. Tapi berarti dia benar-benar hamba Tuhan nggak kalau kayak gitu? Oh bukan, dia jelas-jelas bukan hamba Tuhan. Kita lihat lagi tadi. Hanya mementingkan apa tadi kalau populer, hanya mementingkan penampilannya. Sehat, yang penting sehat. Yang penting saya terkenal, saya sukses. Tapi rumah tangganya berantakan. Yang penting sudah kasih istrinya uang, anak-anaknya uang, terserah. Saya nggak peduli. Mau anaknya ada penampilan, besok datang ya Pak ya, saya mau tampil. Nggak bisa, sibuk. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Harus bisa seimbang. Jangan hanya mementingkan yang kelihatan, tapi ada yang tidak kelihatan yang harus kita jaga. Next berikutnya, apa yang terjadi kalau tidak seimbang lagi? Ini tadi, saya mendengar ada yang protes. Suami protes sama istrinya. Istri saya
Setiap hari ke gereja. Semua diikuti pelayanan. Sibuk sekali. Tapi next, dia gak pernah mengurus rumah tangganya. Suami, anak-anak gak pernah diurus, gak pernah dikasih makan. Rumahnya, ini rumah bukan? Rumah, bingung ya, rumah. Ini enaknya tidur di sebelah mana ya? Bapak Ibu Saudara, ini nyata. Saya dulu pernah menonton ada channel Lifetime kayaknya, khusus membahas orang-orang yang punya gangguan. Ini termasuk gangguan jiwa juga. Jadi memang dia gak bisa bersih. Dia merasa aneh malah kalau terlalu rapi itu. Dan dia suka menimbun sampah. Segala macam sampah ditimbun. Kira-kira pelayanan paling utama tuh kita mulai dari keluarga dulu. Bapak Saudara katakan, saya mau melayani keluarga. Amin. Bagaimana engkau mau melayani Tuhan kalau engkau tidak mau melayani keluargamu? Bohong, katakan cinta Tuhan. Bohong, sudah pasti. Next, karena Tuhan mana yang kita mau senangkan? Kalau hidup kita gak jadi berkat, apalagi sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita. Bagaimana perasaanmu melihat suami melayani tapi dalam hati bohong, palsu? Gak enak kan? Tapi kalau misalnya suami melayani kita berkata puji Tuhan, haleluya. Itu karena suaminya bisa jadi berkat dalam rumah tangganya. Mau jadi berkat? Amin? Amin. Tolong habis ini rumahnya dibersihkan, kerja bakti sama-sama, tugas bersama menjaga kebersihan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin? Lemes aminnya ini. Oke, berikutnya, apa akibatnya kalau ketidakseimbangan tubuh, jiwa, dan roh yang berikutnya? Ini kebalikannya, kalau tadi hanya peduli yang rohani, ceritanya dia cuma gereja, berdoa. Tapi ini kebalikannya, hanya peduli penampilan. Ini lagi ngapain ya? Lagi suntik botox. Bapak Ibu Saudara tahu botox itu botulinum toksin, itu disuntikan tujuannya untuk menghilangkan kerutan. Jadi ibu-ibu biasanya yang sudah kerut-kerut mulai di lipatan mata, ini habis di botox itu nggak bisa senyum lagi. Karena kaku, karena dimatikan toksinnya tuh buat mati saraf-saraf. Jadi seolah-olah apa ya, kenceng. Tapi itu nanti berapa bulan hilang, keriput lagi, suntik lagi. Ada yang mau coba? Hati-hati loh, tapi ada juga yang coba, dia ada efek sampingnya, gak bisa balik mukanya. Selamat pagi Bu, pagi. Jangan Bapak Ibu. Berikutnya, next. Sudah pernah lihat ini? Waduh, serem-serem ya. Ini kaum ibu tuh memang suka disakiti. Beauty is pain, cantik itu menyakitkan. Yang kedua itu tarik benang. Benangnya aptos, bukan benang tasik, bukan benang, apalagi benang buat mancing, bukan. Benangnya khusus. Itu kalau sudah ditarik, yang kendur-kendur kencang lagi. Bisa mukanya V-shape semuanya, woi. Lancip-lancip seperti artis-artis. Bawah lagi, itu filler sepertinya. Atau digigit tawon, saya juga nggak tahu. Tapi saya lihat di sini bibirnya sudah bagus-bagus, nggak perlu ditambahin filler dan sebagainya, sudah cukup. Amin. Nanti pulang-pulang habis ini ke salon suaminya nggak kenal lagi. Siapa kamu? Oke Bapak Ibu Saudara. Setiap hari perawatan. Nge-gym 6 jam sehari. Habis nge-gym ke salon, pedicure, manicure, tadi yang perawatan muka. Habis itu arisan. Woi. Ini sosialita banget ya. Gak pernah ke gereja. Gak pernah ngurus suaminya. 1 Timotius 4 ayat 8, kita buka sama-sama yuk. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kalau sudah ketemu. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kita olahraga? Boleh dong. Saya juga senang olahraga. Boleh nggak kita ke salon? Paling kenceng Ibu, boleh.
Kalau enggak bagaimana saya bisa catokan, ya kan? Tapi jangan berlebihan. Kita hidup bukan hanya untuk hidup hari ini. Tapi ada kehidupan yang setelah kita mati nanti yang jauh lebih penting. Ada yang kita kejar. Karena itulah gunanya hidup yang seimbang itu, kita hanya jangan memikirkan perkara dunia, tapi juga kita memikirkan perkara rohani. Bagaimana hidup kita nanti setelah kematian. Harus seimbang. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ini prinsip keseimbangan yang kita harus pegang. Yang pertama, jadi tidak boleh ada yang paling penting dan tidak penting. Semuanya penting. Baik itu kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan roh, saling terkait. Jadi jangan hanya engkau bilang yang penting saya sudah latihan, sudah olahraga, makan saya dijaga. Itu belum selesai. Harus lagi saya mau bersekutu dengan Tuhan, harus lagi hidup saya harus jadi berkat buat orang lain. Prinsip yang kedua, ingat firman Tuhan ini, Kolose 3 ayat 23. Ayo buka semuanya. Masih ingat enggak? Ibadah. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua yang kita lakukan itu harus dilandasi cinta akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pikir Bapak Ibu Saudara datang malam hari ini sudah pasti ibadah? Sebentar dulu. Memang badan kita masuk, tapi lihat apakah didasari motivasi kita cinta akan Tuhan. Kita haus mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, yang penting saya hadir, saya absen, saya setor muka sama Bapak Gembala. Kita harus tahu prinsip ibadah yang sejati. Jadi waktu engkau di rumah melayani suamimu, melayani anak-anakmu, kalau engkau dasari saya cinta akan Tuhan, itu juga ibadah. Bapak-bapak, engkau bekerja mencari nafkah buat istrimu, buat anakmu, engkau bekerja yang halal, jujur, didasari cinta akan Tuhan, tidak ada kepalsuan, kebohongan, semua karena kejujuran, itu ibadah. Anak-anak engkau sekolah sungguh-sungguh, karena takut Tuhan, cinta Tuhan, itu ibadah yang sejati. Jadi semua yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus didasari dengan cinta dan takut akan Tuhan. Amin. Ini prinsip keseimbangan. Kita harus benar-benar pahami malam hari ini. Apapun pelayanan yang kita ambil, kita datang ke rumah Tuhan, jangan sampai motivasi kita salah. Jangan sampai sia-sia. Kita berkata saya beribadah, tapi ternyata di mata Tuhan, engkau bukan beribadah. Kita mau bawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa hati kita. Ini Tuhan, aku mengasihi engkau. Puji nama Tuhan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bahas satu persatu kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan roh dalam perspektif Alkitab. Yang pertama, untuk kesehatan tubuh, 1 Korintus 6 ayat 20, boleh dibuka sama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara, saya, semua itu kita sudah lunas dibayar sama Tuhan. Jadi jangan macam-macam sama tubuh kita. Kita punya tanggung jawab besar sama Tuhan. Tanggung jawab jaga kesehatan tubuh kita. Utuh semuanya kita jaga. Bapak, Ibu, Saudara tahu, dalam hidup Tuhan melayani di dunia, mujizat paling banyak Tuhan kerjakan itu mujizat kesembuhan tubuh. Dia membuat mata orang buta bisa melihat, membangkitkan orang lumpuh, menyembuhkan wanita pendarahan, membangkitkan orang mati, masih banyak lagi. Itu mujizat terbanyak yang Tuhan kerjakan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu jelas peduli sama kesehatan tubuh kita. Tuhan ingin kita memelihara tubuh kita dengan baik, menjaganya baik-baik. Karena artinya apa? Kesehatan fisik itu tandanya
kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikutnya, bagaimana cara merawat tubuh? Dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, berolahraga. Bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau kita sakitan? Ini penting. Jadi kalau ada yang bilang, mohon maaf, biasanya hamba-hamba Tuhan sekarang, mereka menganggap tidak penting kesehatan. Jadi yang penting itu adalah berdoa. Berdoa memang penting, tapi ini tidak mementingkan kesehatan. Makan sembarang, semaunya, tidak pernah berolahraga. Akhirnya banyak yang sakitan. Tuhan ingin kita memelihara tubuh dengan baik, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Senggol dong, olahraga dong. Makannya dijaga. Ayo senggol suaminya, yang biasa yang kurang jaga makanan itu suami. Makannya dijaga. Saat kita melihat, menjaga tubuh kita dengan baik, kita sadar tubuh kita ini adalah bait Allah. Itu berarti kita sudah melakukan penghormatan pada Tuhan. Kita menghormati Tuhan yang sudah memberikan tubuh ini. Tubuh saya bait Allah, akan saya pelihara dengan baik. Berikutnya, kesehatan jiwa. Bapak Ibu Saudara, ini slide pernah saya tampilkan waktu saya membahas kesehatan jiwa. Mungkin sekarang sudah ada yang sehat atau tambah tidak sehat. Coba dilihat dulu dari poin pertama, tanda jiwa yang tidak sehat. Emosi yang tidak stabil dan terkontrol. Emosi meledak-ledak. Masih ada hari ini? Oh, enggak ada berarti. Haleluya. Sudah semuanya aman sentosa berarti ya, enggak ada yang meledak-ledak. Enggak ada anak-anaknya sih, coba ada anak-anaknya pasti dijawab. Masih. Untung anak saya juga enggak ada. Emosi yang tidak stabil dan terkontrol. Yang kedua, mudah marah. Boleh marah tapi jangan jadi pemarah. Sedikit-sedikit marah. Itu tandanya jiwanya tidak sehat. Gampang tersinggung. Terus depresi. Terus lihat ini. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Tidak memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Memang ada orang dikategorikan dia ekstrovert, dia introvert. Introvert tuh dia lebih tertutup, dia milih-milih teman. Tapi ini beda ya, ini tidak memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Jadi sama semua orang, dia nggak bisa berinteraksi. Next, tidak cakap mengatasi persoalan. Berikutnya, egois, pendendam, selalu berpikir negatif, dan sebagainya. Saya ingat 2 hari lalu, ini Bapak Ibu Saudara ya, ini buat pelajaran juga buat kita. Ada tetangga kami, agak jauh sih, cuman karena Bapak Gembala ini pengurus RT, jadi kita ikut bantu. Dia meninggal dunia. Seorang anak laki-laki berusia 26 tahun. Masih muda, belum menikah, dia baru lulus kuliah dan dia baru bekerja selama 4 bulan di perusahaan. Waktu kami datang, ini kebetulan orang Kristen. Kemudian ibunya berkata begini sambil menangis sedih. Kenapa bukan saya? Kenapa anak saya masih muda? Dia bilang. Dia ngomong gini. Tadi pagi anak saya mengeluhkan sesak napas. Dia minta dipanggilin ambulans. Tapi ibu ini tahu anak ini punya riwayat psikosomatik. Jadi dia punya gangguan jiwa, anxiety, kecemasan. Jadi sampai konsul ke poli jiwa, kecemasan. Sejak papanya meninggal dia tuh kayak bener-bener terpukul sampai dia sedikit-sedikit tuh kayak cemas, bagaimana. Nah ibunya nih berpikir, oh kamu mungkin lagi cemas, udah masuk di kamar aja, tenangin diri. Bapak Ibu Saudara tahu ternyata yang terjadi, dia meninggal. Jadi posisinya tuh masih di kamar, tidur tergeletak di lantai. Waktu kami datang masih belum diangkat karena nggak kuat, karena lumayan berat juga. Akhirnya diangkat bersama-sama, ditaruh di ruang depan. Begitu Adiasa datang langsung diangkat. Kita harus aware, Bapak Ibu Saudara, harus peduli. Baik itu keluarga kita, teman kita. Kalau kita sudah lihat ada tanda-tanda gejala-gejala, kita harus peduli. Harus tahu bagaimana caranya. Jangan anggap enteng, cuman cemas aja.
Beda cemas sama gangguan kecemasan. Anxiety itu gangguan kecemasan, jadi dia cemasnya berlebihan. Sedikit hal saja sudah bisa bikin dia cemas berlebihan. Kita harus bisa peduli sama semua orang. Kalau kita melihat ada tanda-tanda jiwa yang tidak sehat, baik itu diri kita sendiri mungkin atau orang lain. Next, berikutnya. Terus, Mazmur 42 ayat 11. Ini pegangan kita sebagai orang percaya. Kita semua harus kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini dia lagi berbicara sama jiwanya sendiri. Ketika dalam tekanan, saya buka lagi ya. Jadi Mazmur 42 ayat 11. Oke, maaf ya, ayat 6 ya. Mazmur 42 ayat 6. Ini Mazmur Daud. Daud ketika dia merasakan kegelisahan dalam hatinya, dia berkata pada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud berkata apa? Berharaplah kepada Allah. Dia lagi berkata sama jiwanya sendiri, dia bukan berkata ngomongin sama orang lain, berharaplah pada Tuhan, bukan. Dia lagi ngomong sama jiwanya. Daud mengerti betul, jiwanya itu lagi sakit. Jiwanya itu butuh Tuhan. Dia menguatkan jiwanya, dia bilang, berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya. Ini yang kita mau pegang pada malam hari ini. Kalau engkau ada merasakan sesuatu di jiwamu, jangan menganggap gangguan jiwa itu orang gila. Orang sakit jiwa itu biasanya kan konotasinya jelek ya. Tapi sebenarnya kita semua di tempat ini ada saja gangguan jiwa kita. Tapi mungkin mild, ringan. Jangan sampai ke tahap intermediate lalu tahap parah. Sudah kita merasakan ada goncangan, kita ingat firman Tuhan ini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya. Amin. Amin. Ini kuncinya. Apapun yang kita hadapi, bergantunglah kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Jadi jangan gantung harapan pada orang. Gantung harapanmu pada Tuhan. Seberat apapun masalah hidup kita, percayalah, jiwa kita tidak akan terguncang kalau kita bergantung sama Tuhan. Kalau kita cuma berharap pada Tuhan, tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara, ini pentingnya damai sejahtera dan ketenangan jiwa. Dan mengandalkan Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran. Bagaimana manajemen stres kalau kita sudah mulai stres? Berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini semua pernah praktek, pernah? Pernah. Masalah besar kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan masalah saya kepadamu. Saya sudah gak kuat, saya sudah gak mampu. Tapi saya percaya Tuhan saya hebat. Tuhan saya dahsyat. Ini yang kita mau pegang. Berdoa berharap pada Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita dipulihkan? Dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, itu sungguh penghiburan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Saat engkau memperkatakan pujian, penyembahan, itu jiwa kita lagi diobati. Jangan lagi terasa terganggu, kita cari hiburan yang aneh-aneh. Gak usah, datang pada Tuhan, memuji Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, inilah sumber jawaban hidup kita. Amin. Berikutnya, ini next. Masih ingat ini kebutuhan utama jiwa? Semua orang pasti ingin dihargai, next, dikasihi, next, dipercayai. Ini kebutuhan utama jiwa. Jangan pernah dicari karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Tuhan sudah menghargai kita. Tuhan sudah mempercayai kita. Jadi gak usah cari pengakuan di mana-mana. Saya mau dihargai sama semua orang.
Semua orang harus tahu saya begini-begini. Nggak usah. Penghargaan dari Tuhan lebih dahsyat. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mempercayai kita. Nggak usah dicari. Jiwa kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Ini jiwa. Next berikutnya, kesehatan roh dalam perspektif Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kebutuhan untuk hidup erat dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya harap malam hari ini kita semua datang ke tempat ini, kita sungguh-sungguh rindu Tuhan. Kita sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Kita harus punya kehidupan doa, penyembahan. Kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian. Bapak Ibu Saudara, sejak anak kita kecil, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk cinta akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kan memang setiap hari dapat dari sekolah, anak saya yang kecil Jason, dia TK, selalu mereka tuh dibacakan renungan firman Tuhan, ya kan? Renungan firman Tuhan. Nah, suatu hari dia lagi nonton sama kokonya, terus Jason tuh nggak sengaja berdiri, terus tangannya tuh nyenggol kepala kakaknya, tuh. Terus langsung sontak kokonya tuh marah. Jason apa sih? Sakit tahu kacamata koko. Jason tuh diem, terus dia dekat ke saya, Mami, koko nggak ada buah roh. Saya kaget kan, hah? Kenapa? Koko marah, nggak punya kasih. Ternyata anak kecil tuh bener-bener cepet menyerap firman Tuhan. Saya bilang, oh bukan, Koko tuh kaget kesentak sama Jason. Jason minta maaf, bilang nggak sengaja. Koko nggak punya buah roh ya? Punya. Jadi dia langsung mengatakan tidak punya buah roh. Dan setiap malam, karena memang dia belum lancar membaca, saya belikan Alkitab anak-anak yang ada cerita, masih dituntun, dibacakan gitu. Dan itu menjadi kesukaan buat dia. Kadang kan kalau kita kan yang besar-besar, Jos Vanessa udah baca sendiri. Kadang saya lupa bacakan dia, sudah mau tidur, dia bilang, Mami, belum baca Alkitab Jason. Kemarin Yusuf di dalam sumur. Dia tuh masih ingat ceritanya. Dia menanti-nantikan apa yang hari ini dia baca. Biar firman Tuhan itu jadi kesukaan dalam hidup kita. Amin. Dari kecil kita ajari anak-anak kita untuk cinta akan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, keterlibatan dalam komunitas iman. Bapak Ibu Saudara, komunitas iman itu berbeda dengan komunitas yang lain. Komunitas iman itu artinya yang membangkitkan iman dan semangat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi saat komunitasmu baik, komunitasmu cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, maka itu akan membawa kita untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Mari kita mau terlibat dalam komunitas iman. Makin setia mengiring Tuhan. Saat ada yang lemah, jangan ditinggal, digandeng, diangkat. Ayo, maju. Perjalanan kita belum selesai. Amin. Amin, kita mau saling menguatkan bersama-sama. Berikutnya, saya akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang jadi berkat buat kita. Di sini keseimbangan hidup Yusuf. Bapak Ibu Saudara, karena kebetulan lagi baca Yusuf lagi kan, kalau di Alkitabnya anak-anak itu kan ada gambarnya gitu, ada kayak ilustrasinya. Yusuf waktu dijual, digambarkan Yusuf tuh dibawa sama pedagang-pedagang Buddha itu jalan kaki, terus pedagangnya itu naik unta, dia diikat tangannya. Terus saya membayangkan keadaan di sana memang waktu di Mesir keringnya seperti apa, panasnya seperti apa, panasnya luar biasa. Saya sampai membayangkan begini, bagaimana ya perasaan Yusuf ya? Mungkin kalau orang lain yang mengkhianati kita, masih kita pikir, oh dia siapa, memang dia bukan siapa-siapa saya. Tapi kalau itu saudaramu, saudara satu ayah, saudaramu yang tega berbuat seperti itu, bagaimana rasanya? Saya nggak membayangkan waktu Yusuf berhasil di Mesir, lalu saudara-saudaranya datang mau membeli makanan. Kalau saya jadi Yusuf ya,
Itu saatnya balas dendam, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan semua yang harus dilewati Yusuf itu luar biasa. Tapi dia mengampuni saudaranya, tidak ada dia hukum, satu pun dia hukum gak ada. Dia cuman kerjain doang. Bikin saudaranya panik, cuman ngeprank. Tapi dia gak menghukum saudaranya. Yang dicambuk lah, dipukul lah, paling enggak kan sesuai dengan perbuatan saudaranya gitu. Enggak ada. Saudaranya sampai menyembah dia, sampai maafkan saya. Tapi tahu Yusuf bilang apa? Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yusuf bisa melihat dari mata Tuhan. Semua yang dia alami itu dia bilang, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan buat semuanya jadi kebaikan buat kita semua. Amin. Kita lihat di sini. Yusuf itu dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Dia beradaptasi, bertahan dalam kondisi sulit. Kemudian jiwanya. Yusuf ini kalau bisa dibilang mungkin dia kalau dia nggak kuat, udah gangguan jiwanya tahap berat banget Bapak Ibu Saudara. Sudah dibuang saudaranya, dijual, sampai di rumah Potifar difitnah untuk sesuatu yang tidak dia buat. Mungkin kalau sudah gangguan jiwa, sudah schizofrenia mungkin yang tahap parah. Tapi dia bisa menjaga iman, menjaga integritasnya dalam berbagai situasi. Dan untuk kesehatan rohnya, ini loh yang tadi dia bilang mereka-rekakan Tuhan untuk kebaikan. Dia menerima, mengikuti rencana Tuhan. Dia nggak melihat saat ini, waktu dia di penjara, dia nggak melihat. Tapi dia percaya, Tuhan punya rancangan yang baik untuk saya. Amin. Kita mau belajar seperti Yusuf. Nggak tahu posisi hidup kita sekarang lagi di mana. Apakah posisi kita lagi seperti Yusuf? Waktu dia difitnah, waktu dia masuk di penjara, waktu dia dijual oleh saudaranya. Tapi kita bisa ambil pelajaran. Saya mau menyelaraskan hidup dengan rencana Tuhan. Saya percaya, apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik buat saya. Amin. Ini Yusuf. Tokoh yang kedua, keseimbangan hidup Ayub. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bilang dia hidupnya lebih menderita dari Ayub, ada? Ada yang merasa lebih menderita dari Ayub, Ayub gak ada apa-apanya? Ayub ini penderitaannya itu dalam sekejap, dalam satu waktu. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa hidup Ayub ini sangat berat. Tapi dia berhasil melaluinya. Dengan apa? Kita lihat, dia mampu menghadapi penderitaan fisik. Gak cuman jiwanya ya, fisiknya juga diganggu sama iblis, benar kan? Dia menderita penyakit yang sangat parah. Kemana semua teman-temannya yang banyak itu saat dia kaya raya? Dia duduk di atas abu, dia garuk-garuk badannya pakai beling. Karena sudah tidak bisa ditahan lagi gatalnya. Sudah gak berbentuk rupanya. Tapi dia sanggup. Gak ada dia mengumpat Tuhan, itu gak ada perkataannya. Berikutnya kesehatan jiwanya. Jiwanya sudah gak usah ditanyakan. Kehilangan anak itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya ditinggal suami, katanya namanya janda. Ditinggal istri duda. Bener ya? Kalau anak yatim, anak piatu. Tapi gak ada panggilan tuh orang tua kalau ditinggal anaknya namanya apa. Karena gak bisa digambarkan rasanya. Kemarin waktu tante saya meninggal, saya itu paling sedih lihat nenek saya. Jadi 9 anaknya, ini anak keduanya yang sudah dipanggil Tuhan. Dengan usianya 86 tahun, nenek saya 86 tahun, saya bisa melihat dari raut wajahnya tuh, mungkin dia merasa, Tuhan, kenapa anak saya? Mungkin sama seperti tadi tetangga saya ceritakan itu. Nenek saya sampai dia melihat anaknya tuh dia gak mau tinggalin, dia pegang peti matinya.
Rasanya tuh bagaimana melihat anak mendahului dia. Bisa dibayangkan Ayub 10 anaknya dalam sekejap, saat yang bersamaan 10-10-nya diambil. Kalau dibilang gangguan jiwanya sudah lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi Ayub bertahan dalam ujian yang berat. Karena dia punya iman sama Tuhan. Amin. Tadi balik lagi, dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan untuk kesehatan rohnya, dia benar setia kepada Tuhan. Sampai nanti Tuhan menjawab. Dan Tuhan memulihkan Ayub lebih dahsyat lagi. Kalau dia diberkati di awal, Tuhan balik memberkati lebih lagi dari keadaan yang semula. Ayub diberikan lagi anak-anak lagi. Bahkan ketiga anaknya dicatat di Alkitab menjadi anak-anak yang paling cantik. Itu buah keseimbangan hidup Ayub. Dan satu tokoh lagi kita mau belajar, di sini kita mau belajar mengenai Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud ini memang pernah jatuh. Tapi dia benar-benar hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia benar-benar melekat pada Tuhan. Kita lihat di sini keseimbangan kesehatan tubuh Daud. Gak usah dikatakan lah ya, kalau kesehatan tubuh dia pasti melatih tubuhnya. Dia seorang prajurit sebelum dia jadi raja, dia bisa mengalahkan siapa? Goliat. Dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Lalu kesehatan jiwanya, saat dia sedih, saat dia galau, dikatakan firman Tuhan, dia memetik kecapi, dia memuji Tuhan. Mazmur, begitu banyak Daud menulis puji-pujiannya kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus. Dia mau menari, bersorak untuk Tuhan. Dia tahu bagaimana cara membangkitkan jiwanya. Dan untuk kesehatan roh, Daud ini adalah seorang penyembah yang benar-benar mendalam pada Tuhan. Kehidupan doanya luar biasa. Bapak Ibu Saudara tahu, dalam Mazmur 51 ayat 11, Daud menuliskan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saat Daud berbuat salah, dia mau mengakui kesalahannya. Dia bilang, tubuhku dihukum gak apa-apa Tuhan, jiwaku dihukum gak apa-apa, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Lihat, Daud benar-benar mengerti betapa roh Tuhan itu penting dalam hidupnya. Dia benar-benar menyadari hidupnya itu benar-benar dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, kalau mungkin tadi engkau melihat ada yang tidak seimbang antara kesehatan tubuh, jiwa, roh. Kita mau sama-sama lihat kehidupan kita malam hari ini. Kita mau nilai. Apakah kita hanya mementingkan fisik kita saja, kesehatan fisik kita? Kita jaga makan, kita rajin berolahraga, tapi engkau melupakan kehidupan doamu. Tapi engkau melupakan jiwamu. Atau kebalikannya, engkau sudah setia datang, merasa sudah setia beribadah, berdoa, tapi engkau mengabaikan keluargamu. Kita mau belajar hidup seimbang. Ingat prinsip keseimbangan tadi? Semuanya saling terkait, semuanya harus dirawat. Baik itu fisik kita, jiwa kita, roh kita harus dirawat. Dan apapun yang kita kerjakan kita landasi karena kita cinta dan takut akan Tuhan. Katakan, saya cinta Tuhan. Amin. Saat engkau mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, maka kita jadi berkat buat orang lain. Apapun yang kita kerjakan pasti memberkati orang lain. Amin. Sebagai ayat penutup, firman Tuhan dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Saya tunggu yang mau buka Alkitab. Roma 12 ayat 2. Sudah mendapat? Amin. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau memperbaharui roh kita, jiwa kita, hidup kita. Kita tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang berkenan kepadamu? Apakah yang saya kerjakan sudah baik? Kita mau terus diperbarui Tuhan. Biar apa yang saya kerjakan karena saya cinta akan Engkau. Karena saya mengasihi Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya rindu nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun musim kehidupan kita, tetap Yesus yang kita andalkan untuk selama-lamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, saat kita kuat, saat kita lemah, tetap Yesus saja. Kuat maupun lemah, hanya Engkau. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Ali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus saja. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Katakan sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya.
Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan dalam setiap keadaan kami mau mengandalkan Engkau. Haleluya. Ini nanti dengan kasih Kristus Bapak Sugeng pimpin kita dalam doa. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa yang mengasihi kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah mengatakan sesuatu kepada setiap jemaat yang ada. Biar pengertian-pengertian daripada Allah senantiasa mengalir dalam hidup mereka, supaya keseimbangan hidup senantiasa ada, supaya ini tidak menjadi fenomena yang menyakitkan bagi kami, karena kami tahu, kami sadar, kami masih hidup dalam suatu kedagingan yang penuh dengan berbagai masalah. Tetapi biarlah keseimbangan itu selalu muncul dalam hidup kami. Bukan hanya waktu kami ada di tempat ini, tetapi di rumah pun kami boleh belajar mencari wajah-Mu. Supaya kami merasakan bahwa Engkau hadir di mana Engkau ada, di mana kami ada. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggal kami. Engkau tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu sekali lagi kami minta Tuhan, biarlah otoritas Tuhan ada tengah-tengah kami. Otoritas Tuhan ada tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami boleh merasakan akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jikalau kami pada saat hari ini, kami boleh bersama-sama. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami sadar bahwa kami butuh Engkau setiap hari, setiap saat. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, bawa kami, gendong kami di mana kami berada, supaya kasih-Mu tetap senantiasa mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, curahkan anugerah-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu, bahkan curahkan berkat-berkat-Mu atas kami, sehingga kami tetap mengatakan bahwa Engkau
Allah yang senantiasa peduli, Allah yang senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggal diam bagi kami. Engkau tetap menaungi kami, tiang awan dan tiang api. Biarlah ini cukup bagi kami untuk melihat kemuliaan Allah terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih pada Bapak. Terima kasih. Pada saat malam hari kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami. Di mana mereka tinggal, di mana mereka berada. Jikalau mereka lemah, berikan kekuatan. Jikalau mereka sakit, berikan kesembuhan. Jikalau mereka mengalami berbagai masalah, kedangkan tangan-Mu. Biarlah kasih Allah, kemurahan Allah, biarlah keseimbangan boleh terjadi atas jemaat-Mu. Supaya semuanya boleh mendatangkan kemuliaan Amin. bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi pada saat malam hari, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami tidak memberikan sesuatu, biarlah Engkau sendiri juga turut campur tangan. Biarlah persembahan-persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan, biarlah ini semua untuk kami kemuliaan Tuhan. Dan biarlah ini membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali. Persembahan kedua untuk